Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Anggun. Selamat siang Pak. Sebagaimana yang sudah kita sepakati, bahwasannya kami akan melakukan observasi di kelas Ibu Anggun. Itu sebagaimana yang sudah kita sepakati sebelumnya. Di sini kalau kami boleh tahu nanti mata pelajarannya yaitu yang akan diobservasi itu apa kira-kira ya Bu? Tema 9 Pak, subtema 3, pembelajaran 1, muatan pelajarannya bahasa Indonesia. Jadi muatan bahasa Indonesia di tema 9. Iya Pak. Di kelas berapa Bu? Kelas 5 Iya, Pak. di kelas 5. Nah, kira-kira itu dari pembelajaran tadi itu bahasa Indonesia, tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran tersebut kira-kira apa kalau bisa dirincikan Bu Anggun? Yang pertama, dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan pengertian iklan dengan benar. Yang kedua, dengan tanya jawab, siswa mampu menyebutkan macam-macam iklan dengan benar. Yang ketiga, dengan tampilan video, siswa mampu menggali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak ataupun elektronik. Yang keempat, dengan kerja kelompok, siswa mampu membuat suatu paparan iklan ataupun suatu produk dengan benar. Itu Pak. Ya, jadi tadi ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu dengan tanya jawab siswa mampu menyebutkan pengertian iklan. Yang kedua dengan tanya jawab siswa mampu menyebutkan macam-macam iklan. Dan yang ketiga dengan tampilan video dan media gambar, siswa mampu menggali informasi dari iklan tersebut. Yang keempatnya itu dengan diskusi kelompok atau kerja kelompok, siswa dapat membuat iklan dengan benar. Berarti 4 dari tujuan tersebut ya Bu? Iya Pak. Jadi dari situ kita lihat itu materinya itu tentang iklannya. Baiklah Bu, dalam pembelajaran nanti kira-kira pembelajaran yang bagaimana yang akan Ibu terapkan? Pembelajarannya dengan metode berdiferensiasi Pak. Nah, jadi pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Iya Pak. Di sini pembelajaran berdiferensiasi tersebut, pembelajaran yang berdiferensiasi bagaimana yang akan Ibu terapkan nanti? Berdiferensiasi konten, proses, dan produk Pak. Konten yaitu menggunakan media pembelajaran, sementara proses dalam pembelajaran membantu membimbing siswa dalam tanya jawab, diskusi, dan produknya akan membuat iklan dan dipajang di majalah dinding dalam iklan. Jadi ada 3, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan produk. Nah, pada diferensiasi konten, Ibu Anggun akan menggunakan berbagai media, diantaranya media gambar, video, dan lainnya. Juga di sini di proses, Ibu Anggun nanti akan membantu proses pembelajaran, yang mana nanti akan ada diskusi kelompok dan tanya jawab. Yang berikutnya itu ada diferensiasi produk, yaitu siswa tersebut membuat produk berupa iklan yang nanti akan dipajangkan di mading kelas, begitu ya Bu? Iya Pak. Dari situ setelah itu untuk penilaiannya Bu, penilaiannya bagaimana nanti di saat pembelajaran tersebut? Ada 3 penilaian Pak. Yang pertama penilaian proses selama anak belajar di dalam kelas, diskusi dan tanya jawab Pak. Yang kedua penilaian produk, yaitu hasil dari produk yang telah dibuat anak Pak. Yang ketiga pengetahuan berupa soal-soal yang akan dikerjakan anak Pak. Berarti ada penilaian proses, penilaian produk, dan penilaian pengetahuan. Nah, setelah itu dari hasil pembelajaran tersebut dalam prosesnya Ibu Anggun akan mengelompokkan siswa. Pengelompokan siswa ini sudah ditentukan atau bagaimana? Sudah Pak, karena sudah dibentuk kelompok belajar sebelumnya Pak. Jadi sudah dibentuk kelompok belajar sebelumnya di kelas 5 tersebut ya Bu? Iya. Jadi di sini dapat kita simpulkan nanti pas saat observasi itu akan ada mata pelajaran yang akan diobservasi, mata pelajaran bahasa Indonesia tentang materi iklan yang tujuan pembelajarannya ada 4, ada penilaian dan ada produk di hasilnya nanti ya Bu. Iya. Mudah-mudahan nanti di observasinya berjalan dengan baik dan lancar.
Sebelumnya anak-anak ibu sudah berdoa. Silakan kita lanjutkan. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Sekarang ibu ambil absennya terlebih dahulu ya. Adli, Tahun Ramadan, Abdal, Albi, Audio, Ayam, Citra, Dion, Fauzi, Gading, Hani, Hafiz, Ilham, Nafisa, Naira, Opi. Ada yang tahu kabar Opi? Rahmat Sofian, Fiora, Siva, Kafet. Nah, hanya Opi yang tidak hadir ya. Ada yang tahu kabarnya? Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, ibu tanya dulu bagaimana kabarnya kali ini? Sudah siap untuk belajar? Nah, sudah semangat? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu. Seperti biasa. Tepuk semangat. Senyum ya. Semangat ya. Semangat, semangat, semangat. Nah, siapa anak ibu yang ada belajar di rumah? Siapa yang masih ingat? Kita belajar apa kemarin? Kita belajar tentang iklan. Nah, sekarang kita akan mendalami tentang iklan. Sebelum itu, anak-anak ibu harus tahu beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan bertanya jawab, anak-anak ibu nanti mampu mengetahui apa pengertian dari iklan. Yang kedua, dengan bertanya jawab, anak ibu mampu mengetahui macam-macam iklan dengan benar. Yang ketiga, dari video yang ibu tayangkan, anak-anak ibu tahu informasi dari iklan yang ibu tampilkan. Yang keempat, dari penugasan yang ibu berikan, anak-anak ibu mampu membuat suatu contoh iklan. Bisa dimengerti? Nah,
contohnya apa ini? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Apa ini? Contoh ikan itu menurut Hani. Yang lain? Yang lain adalah saya adalah gambar apa ini? Gambar HP. Yang lain? Bahaya pemakaian HP. Nah, dari beberapa dari teman kamu, pendapat dari teman kamu, ini adalah gambar HP, betul? Dan ini merupakan contoh iklan layanan masyarakat. Benar atau salah? Benar. Benar. Dan ini adalah gambar yang menunjukkan bahwa bahaya pemakaian HP. Benar? Jadi dari gambar yang telah Ibu tampilkan, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu iklan? Angkat tangan. Siapa yang bisa menyimpulkan dari ketiga pendapat temanmu? Jika ketiga pendapat ini benar, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu iklan? Jangan takut salah. Coba keluarkan pendapatnya. Angkat tangannya. Apa kapel? Iklan adalah siapa yang bisa? Nah, Dan adalah suatu cara untuk mempromosikan suatu barang menurut Hani, iklan adalah suatu cara untuk mempromosikan barang atau jasa. Nah, ada pendapat menurut yang lain? Nah, sebelumnya kita kasih aplaus untuk Hani. Nah, menurut yang lain, apa itu yang dimaksud dengan iklan berdasarkan gambar yang telah Ibu tampilkan? Ada pendapat dari yang lain? Boleh, tidak perlu memikirkan salah atau benar, yang penting keluarkan pendapatnya. Barang dan jasa yang ditawarkan. Dan iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang yang dijual, dipasang di dalam media. Media apa biasanya? Media dan media elektronik. Media cetak dan media elektronik. Nah, dari kedua iklan ini, media cetak dan media elektronik, siapa yang bisa menyebutkan satu contoh media cetak, iklan di media cetak? Kita bisa menemukan iklan di koran. Kalau di media elektronik, contohnya di handphone atau HP, di radio. Nah, setelah kita tahu iklan terbagi dua di media cetak ada dan iklan media elektronik, kita harus tahu ciri-ciri iklan. Ciri-ciri iklan adalah sebuah bentuk pesan promosi suatu barang atau jasa yang disampaikan melalui media kepada masyarakat. Tentu kita sering melihat iklan di mana-mana saja. Di mana saja kita biasanya dalam keseharian menemukan iklan? TV, spanduk. Dan iklan apa saja yang kita
Iklan teh pucuk. Teh pucuk itu termasuk jenis iklan apa? Jenis iklan? Kalau di spanduk? Iklan? Iklan apa lagi? Iklan apa lagi? Uzi, nah, adapun jenis-jenis iklan yang kita harus ketahui. Sebagai bentuk promosi untuk pengenalan produk, jasa atau layanan yang disampaikan melalui media tertentu. Iklan bertujuan untuk membujuk khalayak ramai sehingga menggunakan pemilihan kata dan bahasa yang persuasif. Nah, iklan bertujuan. Apa tujuan iklan? Nah, jadi kita dalam membuat sebuah iklan harus menggunakan pemilihan kata dan bahasa yang persuasif, jelas, menarik untuk khalayak, agar iklan yang kita promosikan atau produk, jasa maupun layanan itu sampai ke khalayak ramai. Nah, ini dia contoh iklan. Mulai dari contoh iklan produk makanan, produk minuman, elektronik, jasa pengiriman barang, produk kecantikan. Nah, ini dia contohnya. Nah, ini contoh iklan produk kecantikan. Gambar apa yang anak-anak ibu lihat dari tampilan tersebut? Iklan? Nah, mulai. Coba baca kalimatnya, please. Kalimat pada contoh iklannya. Bahkan pada wadah plastik. Nah, jadi iklan tersebut menerangkan bahwa produk yang ditawarkannya anti bau amis, bahkan pada wadah plastik. Nah, ini dia contoh iklan produk kecantikan. Dan ini contoh iklan produk elektronik. Nah, ini contoh snack sehat. Soyjoy. Pernah melihat iklan ini? Belum pernah? Kalau iklan, nah, Ibu, coba perhatikan video yang Ibu tampilkan di depan. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar dari semuanya? Kak Citra berharap Anda dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Saat jam istirahat, Edo dan Dadu membaca koran yang ditempel pada papan pajang sekolah. Papan pajang tersebut terbuat dari besi.
Edo dan Dayu membaca koran. Setelah itu mereka duduk di dekat papan pajang. Mereka meminum segelas es teh yang baru saja dibeli di kantin sekolah. Nah, gelas es teh tersebut berbahan plastik ya. Gelasnya itu berbahan plastik nih adik-adik. Nah, adik-adik, saat Edo dan Dayu melihat koran di papan pajang, Edo itu tertarik pada sebuah iklan. Nah, apa ya isi iklan yang dilihat Edo? Nah, ini adalah iklan yang dilihat Edo ya. Ini ada Nah, dari iklan yang ditampilkan dan yang dilihat Edo, ini termasuk jenis iklan apa? Layanan masyarakat. Layanan masyarakat. iklan semua berawal dari kita, awal yang baik, akhir yang baik. Nah, di sini adalah iklan air mineral adik-adik ya. Kenapa iklan yang Ibu tampilkan ini termasuk jenis iklan layanan masyarakat? Apa alasannya? Alasan Apa alasannya? menggunakan botol plastik daur Botol plastik. Yang lain? yang tidak Botol plastik. Yang lain? Kenapa iklan ini termasuk iklan layanan masyarakat? membuang sampah pada Angkat tangannya Rafael. membuang sampah pada tempatnya. Membuang Nah, dari kedua pendapat dari temanmu, bisakah menyimpulkan apa itu iklan layanan masyarakat? Apa itu iklan layanan masyarakat? Siapa yang tahu? Iklan yang tidak bersifat politik. Nah, iklan yang tidak bersifat politik. Yang lain? Apa itu iklan layanan masyarakat? Siapa yang tahu? Apa itu iklan layanan masyarakat? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Apa itu iklan layanan masyarakat? Tidak bersifat keagamaan. Apa lagi? Yang lain selain Hani? Nah, lanjutkan video dulu. Itu air aquada. Nah, di sini ada gambar 3 orang sedang yang pertama sedang minum air, lalu ada yang membuang botol minumannya di tempat sampah. Adik-adik, setelah mengamati iklan di atas, mari kita coba kemukakan tentang hal-hal berikut ini. Yang pertama, produk apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Produk apa yang ditawarkan pada iklan tersebut? Pada air minum. Nah, siapa yang bisa menuliskannya ke depan? Selain Hani. Fer. Nah, apakah yang ditulis Kapel sudah benar atau ada yang ingin melengkapi? Kemasan dengan merek Aquada. Lalu apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut? Nah, yang terdapat dalam iklan tersebut adalah nama produknya, lalu gambar yang menarik, dan kalimat iklannya. Nah, apa saja yang terdapat pada iklan tersebut? Pada iklan pastinya kita temukan yang pertama apa? Produk. Yang kedua? Yang ketiga? Kalimat iklan. Nama produk, gambar yang menarik, kalimat iklan harus jelas.
yang bisa menyimpulkan? Ramadan bisa menyimpulkan iklan yang disampaikan tadi. Apa yang bisa? Nah, siapa yang bisa? Sebelum anak ibu menjawab, kita tepuk semangat dulu. Biar semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Jangan takut salah, keluarkan pendapatnya. Kesimpulan dari iklan yang ibu sajikan tadi, atau ibu tampilkan tadi, apa yang disampaikan iklan tersebut? Informasi apa atau informasi apa? Mengingatkan Ramadan. Tuliskan ke depan. Tuliskan ke depan. Pak Ramadan. Kalau tidak lanjut, Pak Ramadan. Ayo maju. Pelan. Jangan takut salah. Salah tidak apa-apa. Ramadan. Nah, kesimpulan Hafiz tentang isi paparan iklan tersebut, Hafiz dapat menemukan informasinya itu menganjurkan kita membuang sampah pada tempatnya. Nah, coba kita perhatikan. Nah, bagaimana nih kesimpulanmu tentang isi teks paparan iklan tersebut? Nah, iklan tersebut itu menawarkan minuman kemasan Aquada. Iklan pada gambar itu mengajak kepada khalayak untuk minum minuman Aquada tersebut. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendukung gambar yang menarik dan kalimat. Iklan pada gambar itu mengajak kepada. Nah, kesimpulan tentang isi atau informasi yang disajikan oleh iklan tadi, yaitu iklan tersebut menawarkan minuman kemasan Aquada. Iklan pada gambar tersebut, apa tujuan iklan tadi? Mengajak kepada khalayak untuk meminum minuman Aquada tersebut. Ramai tentang suatu produk. Nah, yang kedua baca Abi. mengaruhi khalayak ramai tentang produk jasa. Jadi iklan yang ditawarkan atau iklan yang disajikan, ditampilkan bertujuan untuk mempengaruhi kita khalayak ramai tentang suatu produk, barang ataupun jasa yang ditawarkan. Yang ketiga baca Ritra. Nah, iklan yang ditampilkan atau yang dikeluarkan biasanya bertujuan untuk menyarankan seseorang untuk membeli ataupun dan menggunakan suatu produk jasa yang diiklankan. Yang keempat, baca Hani. Memberi informasi tentang produk atau jasa. Apakah benar kita menemukan banyak informasi yang ditawarkan oleh iklan?
dari iklan yang kita baca, yang kita lihat, atau yang kita dengar, apakah kita menemukan berbagai informasi? Betul nggak? Betul atau salah? Betul. Nah, yang kelima, baca Naira. Nah, biasanya iklan yang disampaikan atau iklan yang kita lihat menarik nggak biasanya? Menarik nggak iklan tersebut? Ya. Apanya yang membuat kita menarik? Gambar. Dari segi gambar. Yang kedua dari segi apa? Kalimatnya. Yang ketiga apa lagi? Biasanya iklan yang bergambar itu keunggulan barangnya. Biasanya iklan yang bergambar memiliki warna enggak? Nah, jadi dari gambar yang disajikan ada warna yang mendukung untuk kita tertarik terhadap produk atau barang yang ditawarkan sesuai dengan jenis barang ataupun jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, kalimatnya pendek, biasanya menggunakan singkatan ataupun untuk menghemat tempat pada kolom iklan yang ditawarkan. Yang keempat, sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar atau ukuran kecil yang tidak berwarna, dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk menghubungi kembali, tidak menggunakan ilustrasi grafis. Selanjutnya, biaya pemasangan tergolong murah karena tidak membutuhkan tempat yang lebar. Itulah ciri-ciri iklan baris. Dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan Jasa ataupun barang dalam bentuk kelompok belajar yang telah Ibu bagi. Masih ingat kelompok belajarnya? Nah, silakan. Yang pertama kelompok 1. Kelompok 1 Ibu bagi dulu ya. Kelompok 1 duduknya di sebelah sini, yaitu kelompoknya Hafiz, Adli, Naira, Cipta, dan Ilham. Silakan yang Ibu sebutkan namanya, tolong angkat kursinya ke sini. Kursinya saja, jangan meja. Kertas, nanti anak Ibu di sini bisa membuat. Dengarkan Ibu, halo. Dengarkan Ibu baik-baik. Ke masing-masing kelompok buatlah satu contoh paparan iklan, baik itu iklan produk, jasa ataupun barang, dengan contoh yang telah Ibu tampilkan tadi. Kalimatnya harus bagaimana? Jelas. Disertai gambar atau tidak? Ya. Buatlah, nanti masing-masing kelompok membuat. Ibu bagikan satu lembar kertas. Silakan masing-masing kelompok dibagi tugasnya. Dan Ibu berikan waktu sekitar 15 menit. Silakan dibuat. Halo, tidak ada suara, silakan dikerjakan. Anak-anak Ibu masih ingat dengan tepuk fokus? Masih ingat? Tepuk fokus. Fokus. Nah, tentu kita kembangkan. 1, 2, 3.
Kelompok 3. Apa program? Bajunya di depan. Nah, kelompok 4 apa programnya? Nah, ini kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bang Gun, kemarin kita sudah melakukan observasi di kelas yang Ibu Anggun mengajar dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Alhamdulillah pembelajarannya berjalan dengan lancar. Nah sekarang adalah saatnya pasca observasi. Nah pada pasca observasi ini ada beberapa hal yang akan kami tanyakan kepada Ibu Anggun. Nanti silahkan Ibu Anggun menjawab dari pertanyaan tersebut. Itu yang pertama, menurut Ibu Anggun, apa tujuan dari percakapan kita di pasca observasi ini? Menurut saya tujuan dari percakapan kita kali ini adalah membicarakan proses belajar mengajar yang saya lakukan sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan untuk masa mendatang. Dan selanjutnya menurut Ibu, yang sudah baik di proses pembelajaran yang dilakukan kemarin itu apa saja? Yang sudah baik menurut saya adalah saya sudah menggunakan berbagai media pembelajaran seperti video, gambar, lagu dan lain-lain sebagainya sehingga proses belajar mengajar menyenangkan dan berpihak pada anak. Lalu apa menurut Ibu yang masih perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran yang dilakukan kemarin? Banyak hal yang masih perlu ditingkatkan, di antaranya pembelajaran kelas karena mungkin murid kelas 5 jadi mesti banyak sabar untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan pada mereka. Dalam proses belajar mengajar saya harus meningkatkan lagi diferensiasi prosesnya. Begitu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana perasaan Ibu selama melakukan pembelajaran berdiferensiasi kemarin? Perasaan saya tentu perasaan saya deg-degan dan sedikit ragu juga terhadap pelajaran berdiferensiasi tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran yang saya rancang, karena ini adalah kali pertama saya mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kali ini yang pertama melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi menurut Ibu apa tujuan pembelajaran yang kita bicarakan pada tahap observasi yang lalu sudah tercapai apa tidak pada proses pembelajaran yang dilakukan kemarin? Alhamdulillah tujuan pembelajaran yang sudah disusun kemarin sudah tercapai pada pembelajaran itu Pak. Meski ada beberapa hal yang belum maksimal, mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan? Apakah sudah tercapai juga Bu? Area pengembangan saya itu adalah aspek sikap, pengetahuan, keterampilan. Untuk area sikap masih perlu peningkatan lagi, terutama pada sikap jujur dan bertanggung jawab. Untuk area pengetahuan sudah bagus dan keterampilan masih perlu banyak berlatih lagi. Melatih siswa bekerja sama dalam kelompok kecil, bimbingan
dengan untuk membimbing siswa agar percaya diri untuk tampil di depan kelas. Gitu, Pak. Terusnya Bu, apakah 2 dari 3 strategi diferensiasi yang dirancang sudah terlaksana dengan baik? Karena kemarin kan ada 3, diferensiasi konten, proses, produk. Nah, apakah 2 dari antara 3 tersebut sudah berjalan dengan baik atau bagaimana? Menurut saya dalam proses belajar mengajar kemarin, diferensiasi konten sudah terlaksana. Saya menggunakan berbagai media visual, audio visual seperti gambar, video, lagu, sehingga murid sangat bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Untuk diferensiasi produk juga sudah berjalan yang sama, siswa pada akhirnya sudah membuat produk berupa iklan. Gitu, Pak. Gimana Bu, pertanyaan terakhir, menurut Ibu apa kesimpulan yang kita dapatkan dari percakapan kita kali ini? Kesimpulan yang saya dapatkan dari percakapan kita kali ini adalah bahwa pembelajaran diferensiasi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan murid yang beragam dengan menggunakan berbagai Baiklah Bu, mudah-mudahan apa yang sudah terlaksana pembelajaran diferensiasi di kelas Ibu bisa dilaksanakan dengan baik, bisa berjalan dan terus kebutuhan murid terus bisa dipenuhi sehingga pembelajaran itu berjalan dengan baik dan maksimal. Dan terima kasih atas waktunya dan kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.